Perkenalkan, nama saya Vidya Pratiwi, kelas 12 PDP 2, absen 32. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menghitung rasio profitabilitas dan rasio aktivitas pada PT Lintang Collection. Ini laporan posisi keuangan dari PT Lintang Collection. Kemudian ini laporan laba ruginya. Pertama, akan menghitung rasio profitabilitas. Yang A, gross profit margin. Rumus dari gross profit margin adalah gross profit atau laba kotor dibagi revenue atau total penjualan dikalikan 100%. Gross profitnya di sini 363 juta rupiah dibagi 407 juta rupiah dikalikan 100%, hasilnya 89%. Nilai gross profit margin adalah 89%, yang artinya PT Lintang Collection memperoleh 89% laba kotor dari hasil penjualannya. Yang kedua, net profit margin. EAT atau laba setelah pajak dibagi revenue atau total penjualan dikali 100%. Laba setelah pajaknya di sini 141 juta dibagi 407 juta dikalikan 100%, hasilnya 35%. Nilai net profit marginnya 35%, yang artinya PT Lintang Collection menghasilkan laba bersih 35% dari penjualannya. Lalu, return on asset. EBIT atau laba bersih sebelum bunga dan pajak dibagi total aset dikalikan 100%. EBIT di sini 143 juta dibagi total aset 180 juta 900 rupiah dikali 100% sama dengan 76%. Nilai ROA-nya 76%, artinya tingkat efisiensi dan efektivitas PT Lintang Collection sudah baik dalam mengelola set menjadi pendapatan karena nilai ROA sudah mendekati 1 atau 100%. Kemudian D, return on equity. Rumusnya EAT atau laba setelah pajak dibagi shareholder equity atau modal saham dikali 100%. EAT 141 juta 500 rupiah dibagi 30 juta rupiah dikali 100% sama dengan 47%. Nilai ROE adalah 47%. Artinya, tingkat efisiensi dan efektivitas PT Lintang Collection masih kurang dalam mengelola ekuitas menjadi pendapatan karena nilai belum mendekati 1 atau 100%. Return on sales. Rumusnya EBIT, tadi laba bersih sebelum bunga dan pajak, dibagi revenue atau total penjualan dikalikan 100%. EBIT-nya 143 juta rupiah dibagi revenue 407 juta rupiah dikali 100% sama dengan 35%. Artinya PT tersebut dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar 35% dari penjualannya. Kedua, menghitung rasio aktivitas. A, total asset turnover. Rumusnya, net sales atau penjualan bersih dibagi total aset sama dengan 407 juta rupiah dibagi 187 juta 900 rupiah sama dengan 2,2 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perputaran aset PT Lintang Collection sebesar 2,2 kali dalam satu periode. PT Lintang Collection sudah efisien dalam mengelola asetnya. Oleh karena itu, PT Lintang Collection harus tetap meningkatkan penjualannya. Kategori efisien minimal 2 kali. B, akun receivable turnover. Rumusnya, net credit sales atau penjualan kredit dibagi average akun receivable atau piutang sama dengan 57 juta rupiah dibagi 9 juta 500 ribu rupiah sama dengan 6 kali.
Berdasarkan perhitungannya, dapat diketahui bahwa perputaran piutang PT Lintang Collection sebesar 6 kali dalam satu periode. C. Working Capital Turnover. Rumusnya, net sales atau penjualan bersih dibagi current asset atau aset lancar dikurangi current liability atau utang lancar, sama dengan 407 juta rupiah dibagi 172.700.000 rupiah dikurangi 33 juta rupiah sama dengan 2,9 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perputaran modal kerja PT Lintang Collection sudah cukup efisien dalam mengelola modal kerjanya. Jika kurang dari 1 kali, sama dengan kondisi bahaya. Jika lebih dari 2 kali, ada banyak modal yang belum digunakan secara maksimal. Yang terakhir, inventory turnover. Rumusnya, cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi average inventory atau persediaan sama dengan 170 juta rupiah dibagi 74.300.000 rupiah sama dengan 2,3 kali. Dapat diketahui bahwa perputaran persediaan barang dagang PT Lintang Collection sebesar 2,3 kali dalam satu periode. Nilai tersebut tergolong cukup rendah, sehingga adanya kecenderungan penumpukan persediaan pada gudang karena tingkat penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.